Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya walal rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Riyadhul Jannah ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika kita bahas tentang pahala dilipat gandakan karena beberapa perkara. Jadi wonten amal sholih niku menawi dilampahi dalam kondisi tertentu atau di tempat tertentu atau pada waktu tertentu itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pertama, bihasbil makan. Pahala itu dilipat gandakan itu disebabkan tempat. Jadi suatu amal soleh dilakukan di tempat tertentu, itu pahalanya lebih banyak daripada di tempat yang lain. Satu contoh, sholat wajib. Sholat wajib niku menawi dilampahi di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 3 hal ini menawi kita sholat wajib ten mriko niku pahalane lebih kathah dibanding di masjid kita ini. Jadi kalau sholat di Masjid Agung dengan di Masjid Taqwa pahalanya sama. Atau di masjid-masjid yang lain, Masjid Istiqlal dengan Masjid Agung pahalanya sama, tidak ada bedanya. Maka panjenengan boten angsal ngelencer dengan tujuan sholat ten masjid tertentu karena beranggapan pahala di sana itu lebih banyak, ini tidak boleh. Panjenengan kepingin sholat wajib ten namirah. Nek pancen ten namirah niku tujuannya rekreasi, mboten napa-napa. Tapi nek enggak ada tujuan sholat ten namirah kali sholat ten Masjid Agung niku pahalane gedhi ten namirah sehingga panjenengan mriko niki haram. Bukan hanya tidak boleh ya, haram, tidak boleh ya, dilarang. Tapi nek menawi tujuane ngelencer ya, karena melihat keindahan masjid di sana, tidak punya anggapan sholat di sana lebih baik daripada sholat di Masjid Agung atau Masjid Taqwa, nah itu boleh. Disebutkan di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah dawuh,
La tusaddur rihal. Tidak boleh melakukan safar. Safar itu lelungan. Illa ila salasati masajid, kecuali safar ketiga masjid. Kecuali bepergian ke 3 masjid. Ini dengan tujuan ibadah di sana untuk memperoleh pahala lebih banyak. Yaitu Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidir Rasul, yaitu Masjid Rasul, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian disebutkan berapa keutamaan sholat di Masjidil Haram dibanding masjid kita ini atau masjid di seluruh dunia. Ya, disebutkan di hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dianggap sahih oleh Albani. Kata Rasulullah, sholatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali dibanding sholat di selain Masjidil Haram, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi panjenengan sholat di Masjidil Haram sana itu satu sholat itu sama dengan sholat di Masjid Agung 100.000 kali. Menawi panjenengan ten mriko 1 hari. 1 hari berarti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, 1 hari sholat 5 waktu di sana. Itu lebih baik ya daripada sholat di masjid selain Masjidil Haram. Itu 273 tahun, 9 bulan, 72 hari. Jadi nek ten mereka 1 hari, itu sama dengan kita sholat di Masjid Agung itu 273 tahun, 9 bulan, 72 hari. Kemudian yang kedua, yaitu Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik 1000 kali lipat dibanding sholat selain di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Misalkan kita sholat di sana 1 hari, yaitu sholat 5 waktu, itu sama dengan kita sholat di Masjid Agung sini, itu selama 2 tahun, 7 bulan, 3 hari. Kemudian yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu, kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza afdalu min arba'i sholawat. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik 4 kali lipat dibanding Masjidil Aqsa. Ya, kula ulangi, sholat di Masjid Nabawi, ya, 1 kali sholat itu sama dengan 4 kali sholat di Masjidil Aqsa. Kalau begitu Masjidil Aqsa itu kalau sholat di sana 1 kali dibanding sholat di Sedayu sini berapa? Tadi Masjid Nabawi itu kan punya afdol 1000 kali lipat. Ya, dibanding Masjid Agung atau masjid di seluruh dunia. Nah, sekarang Masjid Nabawi itu 4 kali lipat dibanding Masjidil Aqsa. Kalau begitu Masjidil Aqsa itu punya keutamaan sholat di sana 1 kali itu lebih baik 250 kali sholat di masjid kita ini. Jadi misalkan sholat di Masjidil Aqsa 1 hari, sholat 5 waktu, itu lebih afdol
ya daripada sholat di daerah kita ini 8 bulan 3 hari. Ini khusus sholat wajib. Ya. Kalau sholat sunnah, panjenengan sholat sunnah, misalkan ten griya, aku kepingin sholat qobliyah ten Masjidil Haram. Ya, dengan niat ingin mendapatkan pahala sholat qobliyah subuh. Maka tidak boleh. Ya. Karena apa? Sholat sunnah itu yang lebih baik di mana? Di rumah. Ya. Jadi kata Rasulullah, ya, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza illal maktubah. Sholatnya seseorang di rumahnya sendiri itu lebih baik daripada sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib baru lebih baik di Masjid Nabawi. Demikian juga sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di masjid, itu pahalanya lebih banyak sholat sunnah di rumah. Ya. Jadi menawi panjenengan ingin sholat qobliyah subuh ten griya, nek boten berarti misalnya, maka lebih baik pahalanya itu lebih banyak sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, qobliyah asar atau qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya dan ba'diyah isya, itu afdol di rumah. Pahalanya banyak di rumah. Itu menawi panjenengan saged. Tetapi nek mboten nggih ten masjid nggih mboten napa-napa. Kemudian taklim nggih. Taklim ten masjid kalau kalih ten lintune masjid iku pahalane kathah ten masjid. Sebagian ulama mengatakan musola itu bagian daripada masjid. Jadi musola itu, ya, ini menurut Syekh Utsaimin, musola itu disamakan dengan masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi taklim di masjid dengan taklim ten griya, ten sekolahan, ten tempat-tempat sing boten masjid, niku lebih afdol ten masjid. Ya, disebutkan di hadis riwayat Tobroni, dianggap hasan oleh Albani, Rasulullah dawuh, man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan. Siapa yang berangkat ke masjid dengan tujuan menuntut ilmu agama, kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatuhu. Maka dia akan memperoleh pahala ibadah haji secara sempurna. Jadi taklim di masjid itu pahalanya kados dene pahala ibadah haji. Ini pahala sebagiannya, ya, tidak semuanya. Karena orang menuntut ilmu itu pahalanya tidak hanya seperti orang haji, ya, dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi ini sebagian dari pahala taklim di masjid itu adalah bagaikan ngelampai ibadah haji. Tetapi boten gugurno kewajiban haji. Jadi beda, ya, angsal pahala ibadah haji kalih ngelampai ibadah haji. Jadi kula lan panjenengan sedaya ingkang dereng nate haji niku wajib menawi mampu wajib ngelampai ibadah haji. Mboten angsal terus mboten kula kok mboten usah berangkat haji tak golek amal sing pahalane kados dene haji, mboten angsal. Karena beda-beda. Lan boten wonten tiyang taklim niku kemudian mantun taklim diceluk haji, boten, ya. Namung angsal pahalane mawon. Engko namangke panjenengan wong ya pahalane kados dene haji ya diceluk, ya, nek tiyang istri ya Bu Hajah, sing tiyang
Tiyang jaler nggih haji mboten. Kemudian yang kedua, pahala dilipat gandakan bihasbiz zaman. Menurut waktu, berdasarkan waktu. Jadi amal solih dilakukan di waktu-waktu tertentu, padahal sama amal solihnya, tetapi pahalanya berbeda. Nah, waktu-waktu niki atau tempat-tempat tadi itu yang menentukan Allah, bukan kita. Misalkan ngelampai amal solih di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amal solih itu dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai Allah melebihi amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Sahabat kemudian tanya, jadi sahabat tanya, berpikir, mencari amal yang pahalanya sangat besar, yaitu amalan jihad. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah yang dilakukan bukan di 10 awal bulan Zulhijjah? Apakah tidak bisa menandingi misalkan ngaji di 10 awal bulan Zulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi. Illa, kecuali ada amalan yang sama pahalanya, walaupun amalan ini dilakukan di luar 10 awal bulan Zulhijjah, itu pahalanya sama dengan amal yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu illa rajulun kharaja, kecuali seseorang, orang ini keluar saking griyane jihad fisabilillah binafsihi wa malihi, dengan membawa jiwa raganya, membawa semua hartanya, rumahnya dijual, tanahnya dijual, tegalnya dijual, semua hartanya dijual, digunakan untuk berperang di jalan Allah. Falam yarji bisai, maka tidak ada yang kembali sedikit pun. Jadi uangnya semuanya habis dirampas orang kafir, dirinya sendiri tidak bisa pulang ke rumah karena mati melawan orang kafir, itu baru setara dengan orang yang melakukan amal solih di 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya kemarin alhamdulillah di Sedayu kurban itu tetap disembelih di hari Jumat karena sebagian orang itu wegah nek dino Jumat sehingga ditunda besoknya. Kalau besoknya itu sudah tanggal 11 Zulhijjah, tidak masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Nah niki alhamdulillah. Kadang-kadang di daerah tertentu niku hari Sabtu. Berarti sudah tanggal 11 di luar 10 awal bulan Zulhijjah. Kenapa kok hari Sabtu? Karena panitianya itu tidak ahli agama. Panitia itu mikire piye carane cek gak pegel-pegel nek Jumat itu leren sholat Jumat dan lain-lain, mikire niku. Tapi nek ahli ilmu boten, mikir pahala. Pahala sakmono gedine ape dilepas iku iman-iman. Wong Jumatan itu paling pinten to, nggih, paling setengah jam. Apan sak turune sediluk ya sak jam. Nah, mosok ape ngilangno pahala sakmono akeh. Kemudian yang kedua, dilipat gandakan berdasarkan waktu, itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih berapa itu? 83 tahun atau 82 tahun. Jadi coba kita bayangkan satu malam kita ngelampai amal solih dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi misalkan kita sholat isya atau maghrib pas malam Lailatul Qadar, maka sholat maghrib itu lebih baik daripada sholat maghrib selama 83 tahun. Padahal hanya satu kali sholat
ya, itu lebih baik daripada sholat maghrib selama 83 tahun. Kemudian yang ketiga, bihasfi jinsil amal. Berdasarkan jenis amal. Ya. Amal sunnah, perbuatan sunnah, dengan perbuatan wajib, niku kinten-kinten pahalane kata pundi? Kata amal wajib. Salat qobliyah subuh, ya, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kan luar biasa. Tetapi tetap kalah pahalanya dengan sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat, qobliyah subuh ya 2 rakaat, sholat subuhnya itu 2 rakaat, itu pahalanya lebih banyak sholat subuh. Jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah, diriwayatkan Bukhari dan ahli hadis yang lain. Rasulullah dawuh, ma taqarraba ilayya abdi bisai'in akhabu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada ibadah seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, melebihi ibadah yang dilakukan berupa ibadah fardu atau ibadah wajib. Jadi ibadah sunnah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah wajib juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ibadah wajib itu pahalanya lebih baik daripada ibadah sunnah. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza uqimati sholat, apabila sholat itu telah iqomah, maksudnya iqomah di sini ada yang mengatakan apabila muadzin itu qomat. Ada yang mengatakan iqomah di sini itu maknanya apabila imamnya itu sudah takbiratul ihram. Jadi idza uqimati sholat fala sholata. Apabila muadzin itu sudah iqomah, fala sholatalah, maka tidak ada sholat bagi orang yang ketika itu berada di masjid atau di musola untuk sholat berjamaah. Maksudnya tidak ada sholat itu, tidak ada sholat sunnah. Dia harus sholat wajib. Itu menunjukkan sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi panjenengan masuk masjid, kok qomat, maka panjenengan boten angsal sholat baik qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, itu tidak boleh. Harus sholat berjamaah. Atau panjenengan niku sholat sunnah. Ketika panjenengan masuk masjid, panjenengan sholat qobliyah misalkan, ternyata belum 1 rakaat, niku sudah iqomah. Ya. Jadi kalau yang menafsirkan iqomah, ya kalau sudah iqomah nggak boleh. Kalau yang menafsirkan imamnya takbiratul ihram, berarti kalau iqomah masih boleh, tapi kalau sudah takbiratul ihram, imamnya tidak boleh. Jadi panjenengan sholat qobliyah dereng angsal 1 rakaat, ya. Misalkan nembe sujud, ya, di rakaat pertama, terus qomat, maka sholatnya dibatalkan. Ya. Sholatnya dibatalkan, kemudian mengikuti sholat berjamaah. Tapi kalau sudah 1 rakaat, maka sholat sunnahnya diteruskan. Ya. Nah, 1 rakaat itu tandanya apa? Yaitu bangkit dari rakaat pertama. Jadi sudah sujud, ya. Ini rakaat pertama, kemudian Allahu Akbar, berdiri ke rakaat kedua. Lah ini sudah dapat 1 rakaat. Pada waktu ini berdiri rakaat kedua sudah iqomah atau takbiratul ihram imamnya, tetap sholat dilanjutkan. Cuma dipercepat, ya, dipercepat itu misalkan nanti kalau berdiri hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak usah surat, langsung ruko. Nanti rukonya hanya Subhana Rabbiyal Azim 1 kali saja. Kalau biasanya 3 kali atau membaca doa yang mana yang panjang, dicari yang pendek. Ya, itu namanya mempercepat. Ya. Bukan mempercepat itu ya begini-begini, tidak, ya.
Nah ini ya. Kemudian haji yang kedua ya. Tiang ingkang sampun haji berarti sudah gugur kewajiban ngelampahi ibadah haji. Kalau ingin haji kedua itu namanya haji sunnah. Nggih. Nek kula niki kan dereng nate haji. Kalau kula nggak ada kewajiban haji. Berarti haji kula niki yaitu haji pertama, wajib. Kalau saya sudah haji pertama kemudian ingin haji lagi yang kedua, nah haji kedua atau haji ketiga atau haji seterusnya itu namanya haji sunnah ya. Maka tidak boleh di zaman sekarang itu ya, ada yang mengatakan ya hanya makruh itu loh api gak usah haji kedua. Ada yang mengatakan zalim orang yang melakukan haji yang kedua di zaman ini. Kalau zaman Nabi tetap sunnah terus. Nah kenapa kok zalim atau makruh? Karena kita kalau haji kedua kita berarti melakukan haji sunnah. Sementara orang-orang yang belum haji itu antri sampai 30 tahun. Mereka wajib haji. Kita haji sunnah. Nah masa kita mau melakukan haji sunnah menunda mereka ya, yang haji wajib. Maka itulah ya di himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyarankan kalau ada orang mau haji kedua itu lebih baik uangnya disumbangkan ke masjid atau membantu anak yatim atau apa saja. Pokoknya jangan haji yang kedua di zaman ini. Karena memang kuotanya itu dibatasi. Beda dengan zaman Rasulullah, manusia masih sedikit. Orang Islam belum mendunia. Sehingga haji setiap tahun itu bisa masuk. Tapi sekarang ya di Jawa Timur ini mungkin nek panjenengan daftar haji sakniki. Nggih, haji sakniki umure kok panjenengan niku 40 tahun atau lebih. Nggih, mungkin kedisian almarhum. Soalnya nunggu 30 tahun. Gitu. Jadi karena memang banyak Indonesia, banyak daerah-daerah yang lain, banyak. Dan itu kalau masuk dipersilahkan haji semua, bahaya. Ya, bahaya. Karena tempatnya terbatas, waktunya terbatas, sampai terjadi kapan itu ya tragedi Mina itu mati berapa. Ya, nah, jadi dibatasi. Maka ya zalim tiang nek wis haji niku haji meneh. Nek kepingin buat duit nggih mboten usah haji tapi umroh nggih saged atau ya ngelampahi amal sholih lintune haji kedua. Kemudian yang keempat ya bihas bil amil berdasarkan orang yang berbuat, yang beribadah. Berdasarkan orangnya yang beribadah. Jadi amal sholih sama-sama dilakukan ini dua orang ya. Yang satu orang yang nanti ditentukan oleh Allah bahwa kalau dilakukan orang ini itu pahalanya lebih banyak daripada dilakukan orang yang selain ini. Walaupun amalnya sama ya. Walaupun amalnya sama, tetapi kalau orangnya berbeda, itu pahalanya berbeda. Dengan sifat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Satu contoh, sodakoe panjenengan, kula lan panjenengan sedaya, niku mboten saged ngelampahi sodakoe sahabat Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan begini, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, ngelokno sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi lau anna akadakum anfaqa misla uhudin dzahaban. Demi Allah kata Rasulullah, seandainya kalian itu punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud niki menurut ulama itu tingginya adalah 1077 meter.
lebarnya 3 kilometer. Jadi Gunung Kendil, Gunung Juluk itu mboten enten napa-napane kalih-kalih ini. Oh ini 3 kilo, 7 kilo. Yes. Mriki sampai Paceran gunung sedaya. Terus panjangnya 3 kilometer, panjang 3 kilometer, lebar 3 kilo. Niki umpama panjenengan gadah emas gedene sak gunung Uhud, panjenengan infakno kata Rasulullah, ma'adraka muda akadihim. Tidak bisa menyamai infak sahabat Rasulullah walaupun sebesar 1 mud. 1 mud itu segini. Bahkan separuhnya. Jadi sahabat misalkan punya emas separuh ini, ya, ini setengah mud, itu disodakohkan. Dengan panjenengan gadah emas sebesar gunung Uhud panjenengan sodakohkan, niku mboten saged ngalahi pahalane sodakohe sahabat Rasulullah. Kemudian di suatu saat itu Rasulullah mengatakan begini kepada sahabat-sahabat, sabaqo dirhamun mi'ata alfin. Wonten tiyang niku 1 dirham ngalahno 1000 dirham, ngalahno 100.000 dirham. Umpama saniki ana tiyang infak 1000 niku ngalahno 100 juta, ya, ngalahno 100 juta. Jadi enten tiyang duwe dhuwit 1000 diinfakno, kale wonten tiyang gada dhuwit 100 juta diinfakno, iku luwih gede 1000. Nah, sahabat tanya, "Wa kaifa ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah? Wong satu dirham kok bisa mengalahkan 100.000? Kata Rasulullah, yang 1 dirham ini yang bisa mengalahkan 100.000 itu mempunyai ciri, yaitu orang yang mempunyai uang 2 dirham. Mu duwe duit 2 dirham. Kalau kita misalkan duwe duit 2.000. Sing 1000 diinfakkan. Berarti tesih pinten? Tesih 1000. Nggih. Kalih tiyang gada duit triliunan. Nggih. Nginfakno 100 juta. Iku pahalane akeh 1000 niki. Keranten tiyang niki separuh hartane, gitu. Separuh hartane diinfakkan, yang ini walaupun 100 juta masih triliunan uangnya. Maka tidak bisa mengalahkan orang ini. Nah ini ya, amal ibadah itu mempunyai pahala yang berlipat jika dilakukan oleh orang-orang yang disifati oleh Rasulullah tersebut, yaitu sahabat, dan kedua adalah orang yang mung duwe duit loro, sing sitok diinfakno, sing sitok didamel piyambak, niki ngalahno tiyang ingkang kaya. Kemudian tiyang ingkang salat, ya. Niki tesih pahalane tergantung pelakune niki. Tiyang salat, tiyang kalih sing setunggal ngerti sifat-sifat salate Rasulullah iku dus pundi ngerti. Sing setunggal mboten ngerti. Sehingga sing setunggal niki salate ketika sujud piyambake membaca hadis Rasulullah, Rasulullah iku nek sujud iku tangane dirapetno begini dihadapkan kiblat. Sing sitoke mboten maca hadis Rasulullah, salate nggih ngeten biasa niki, maka pahalanya kathah sing ngeten. Walaupun niki nggih angsal pahala, tapi pahalane kathah sini niki. Keranten niki mencontoh sifat Rasulullah. Wonten tiyang salat dari rakaat kedua bangkit ke rakaat ketiga, itu itu pakai angkat tangan. Jadi ketika rakaat kedua tahiyat awal, kemudian selesai dia takbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan Allahu Akbar begini. Kalih tiyang bangkit dari rakaat kedua mboten mengangkat tangan.
biasa mawon, pahalane kathah mengangkat tangan. Karena Rasulullah di rakaat kedua itu mengangkat tangan, rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Sebaliknya, wonten tiyang rakaat pertama bangkit dari sujud rakaat pertama, kemudian Allahu Akbar berdiri ke rakaat kedua, pakai angkat tangan. Yang satu tidak, maka pahalanya kata yang tidak pakai angkat tangan. Karena di rakaat pertama itu Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Nah, ini mencontoh sifat-sifat Rasulullah, maka walaupun sami-sami sholate, pahalanya beda. Karena pelakunya itu yang satu menerapkan apa yang dicontohkan Rasulullah, yang satu ternyata tidak punya ilmu tentang tersebut. Kemudian yang kelima, bihasbil ma'mul. Ya, bihasbil ma'mul. Berdasarkan objek. Ya, berdasarkan objek. Objek itu sasaran perbuatan. Sasaran perbuatan. Satu contoh, sedekah. Panjenengan sedekah, terus sedekahe panjenengan iki panjenengan nakno tiang A. Terus sing setunggal tiang B. Niku nek menawi sing setunggal niku keluarga, padha-padha miskine, sing sitok keluarga, sing sitok mboten keluarga. Pahalane kata pundi? Kata sing keluarga. Ya. Walaupun sama, sing ngekei tiyang miskin mboten keluarga nggih angsal pahala, sing ngekei tiyang miskin keluarga nggih pahala, tapi pahalane kata tiyang miskin sing tesih keluarga. Niki berdasarkan hadis ya. Inna sodaqota alal miskini sodaqoh. Sodaqoh terhadap orang miskin itu nilainya ya sodaqoh saja. Wa ala dirrahim isnatani. Sodaqoh terhadap orang miskin yang masih keluarga itu dua. Sodaqoton wasilatun. Yaitu pertama dapat pahala sodaqoh, yang kedua dapat pahala menyambung hubungan silaturahim. Nah niki. Jadi pahala amal itu dilipat gandakan berdasarkan objek atau sasaran perbuatan. Ngekei tiang sanes, kali ngekei keluarga, pahalanya kata pundi? Kata keluarga. Niki mboten zakat, niki hanya pemberian biasa infak ya. Kalau zakat itu tidak boleh seorang suami memberikan zakat kepada istrinya, tidak boleh. Ya. Karena istri itu tanggungan suami. Ya, tidak boleh seseorang memberikan zakat itu kepada keluarga yang dia tanggung. Ya, nafkahnya dia tanggung, tidak boleh. Tapi kalau infak boleh. Ya, infak itu bukan zakat. Maka suatu saat istrinya Abdullah bin Mas'ud, jadi Abdullah bin Mas'ud itu orang miskin. Bujone sogeh. Maka bujone iki badhe sedekah. Kata Ibnu Mas'ud, kamu sedekahkan saja ke saya dan anak-anak saya, ya, itu pahalanya lebih banyak daripada kamu sedekahkan kepada orang lain. Maka istrinya Abdullah bin Mas'ud ini masih nggak enak, nggak kurang percaya. Dalam arti dia ingin mensedekahkan kepada orang lain selain keluarganya. Maka dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau sedekah, tetapi kata suami saya itu sedekah ini saya berikan kepada suami saya ini Abdullah bin Mas'ud itu katanya pahalanya lebih banyak. Kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi tiang keluarga, suami atau istri luman kali tiang niku angsal pahala. Tetapi pahalanya lebih kathah luman kepada keluarga, kepada istri dan anak, luman itu pahalanya lebih banyak. Kemudian bihas bin niat. Yang keenam itu
berdasarkan niat. Jadi sami-sami orangnya berbuat, beramal sholih, tetapi pahalanya berbeda, banyak sedikitnya berbeda tergantung niat. Ya tergantung niat. Tiang menuntut ilmu, misalkan sami-sami nggih ten griya nggih menuntut ilmu, ten luar nggih menuntut ilmu. Keluar dalam rangka menuntut ilmu, pahalanya lebih banyak daripada menuntut ilmu di rumah. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ini menunjukkan orang ini keluar rumah. Sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan orang tersebut jalannya ke surga. Nah, tiang niku menawi misalkan sholat, sholat. Masuk masjid, piyambake sholat, niat tahiyatul masjid, niat niki sholat qobliyah, niat niki sholat mantun wudu, niki niat sholat antara azan dan iqomah, maka pahalanya akan lebih banyak dibanding orang yang hanya niat sholat qobliyah saja. Jadi sami-sami nopo pekerjaane ya, tetapi yang satu amal niatnya, pekerjaan niatnya itu lebih banyak, yang satu pekerjaan niatnya hanya satu, sedikit. Maka pahalanya akan lebih banyak orang yang memperbanyak amalan niat. Maka niki pancen kedah napa kita ngertos ilmune. Nek mboten ngertos ilmu nggih angger salat yang sal pahala, tetapi kanggone tiyang berilmu pahalanya akan kathah menawi piyambake niate kathah. Rasulullah nate berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, apabila engkau puasa tiap bulan itu 3 hari, maka puasalah tanggal 13, 14, 15. Ini ayamul bid ya, 13 penanggalan bulan ya. Nek saged puasa 3 hari tiap bulan itu tanggal pinten mawon angsal. Ya. Tanggal pinten mawon angsal, tanggal 1 ya, misalkan ini saniki Safar ini sampun tanggal mulai Sabtu, Ahad, Senin. Sudah tanggal 3, ini puasa dimulai puasa 3 hari tiap bulan boleh. Ya. Nanti ayamul bid puasa lagi boleh. Kalau memang sendiri-sendiri boleh. Tetapi kalau hanya satu saja yang kamu cari hanya 3 hari tiap bulan, maka taruhlah 3 hari ini ya puasa di ayamul bid. Dengan niat ini puasa ayamul bid ya tanggal 13, 14, 15 dan niat ini puasa 3 hari tiap bulan. Kalau nanti ayamul bid itu bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin, maka niatkan ya hari Kamis misalkan ini puasa ayamul bid, ini puasa 3 hari tiap bulan, ini puasa hari Kamis ya, sehingga niat 3 itu dapat pahala 3. Berdasarkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disebabkan niat ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan memperoleh pahala sesuai yang dia niatkan. Hadis ini kenapa enggak begini? Seseorang akan memperoleh pahala sesuai amal, tidak. Tetapi dia akan memperoleh pahala sesuai dengan niat. Itu menunjukkan amal satu, niatnya banyak, dia dapat pahala banyak. Bahkan hanya niat saja tanpa amal, dapat pahala apa mboten? Dapat pahala. Tiang gadah niat temenanan ya, tanpa amal dapat pahala. Ada tiang di hadis Rasulullah disebutkan wonten tiang niku mboten gadah. Piyambake tiang ngerti, tiang berilmu. Terus semerap wonten tiang dermawan ya, wonten tiang dermawan. Tiang dermawan iki sedekah
kepada fakir miskin. Maka orang yang miskin ini dia kemudian gadah niat, ya. Lau annali malan, seandainya saya punya harta, la amila bi amali fulan. Sungguh saya akan beramal seperti amalnya fulan yang dermawan itu. Maka kata Rasulullah, fa huwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niatnya itu pahalanya sama dengan orang yang sedekah tersebut. Jadi niat tanpa amal itu dapat pahala, amal satu niatnya banyak, pahalanya juga banyak. Maka ini fadilahnya untuk menuntut ilmu itu begitu, ya. Makanya Rasulullah itu mengatakan may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki akan menjadi orang baik, akan menjadi orang yang melakukan kebaikan, akan menjadi orang yang melakukan ketaatan, tandanya itu adalah dia akan difahamkan Allah agama. Nah, orang paham agama itu adalah dengan cara apa? Belajar. Maka kata para ulama, kalau ada orang itu menuntut ilmu, berikan kabar gembira kepada orang itu bahwa sampeyan ini itu calon orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Kalau kalian melihat orang lain menuntut ilmu, kalau kalian sendiri menuntut ilmu, maka berilah kabar gembira kepada diri kalian. Atau bergembiralah kalian bahwa kalian termasuk orang yang dipilih Allah akan menjadi orang baik. Tidak ada orang baik itu tanpa menuntut ilmu, tidak ada. Kalau ingin melihat desa itu penuh dengan kebaikan, lihatlah di desa tersebut majelis taklimnya banyak napa mboten. Jadi alhamdulillah ten daerah kita setiap musola, musolai kathah, mboten wonten mungkin sak desa pundi mawon sak Lamongan ngalahno musola sak Sedayu. Mboten dusun Wedung, mboten sadi itu. Maksudnya ten dusun Sedayu niki. Desa Sedayu, dusun Sedayu. Niku nek dihitung niku likoran musola. Masjidnya pinten, majelis taklim mawon niki tiap sore niki niku mboten nate. Ya, Jumat wonten. Sabtu mungkin ten kula mboten semrapat mungkin ten daerah mesti wonten. Ahad wonten, Senin wonten, Selasa wonten, Rebo wonten nggih. Kemis nggih wonten. Niki sing taklim sore. Dereng subuhe, dereng maghribe, nggih. Nah, niki alhamdulillah berarti Allah itu menghendaki bahwa desa kita itu ya desa yang penuh kebaikan. Kemudian yang terakhir, bihasbil mutabaah, berdasarkan bersesuaian dengan Nabi, ya. Berdasarkan bersesuaian dengan Nabi. Amal itu pahalanya tidak berdasarkan banyaknya amal. Beratnya amal tidak. Tetapi pahala itu berdasarkan bersesuaian dengan Nabi atau tidak. Satu contoh, sholat ketika azan subuh sampai iqomah, itu yang dilakukan Nabi itu hanya 2 rakaat. Nek panjenengan di atas 2 rakaat, pahalanya kalah dengan yang hanya 2 rakaat. Karena Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah itu apabila idza tola'al fajru la yusolli illa rokaatain. Rasulullah itu kalau sudah terbit fajar, adzan subuh, itu tidak sholat kecuali hanya 2 rakaat. Kemudian kalau safar, lelungan, sholat duhur 4 rakaat atau 2 rakaat yang pahalanya banyak, 2 rakaat. Jadi qashar 2 rakaat itu pahalanya lebih banyak daripada sholat tamam sempurna 4 rakaat. Ini kalau musafir.
Karena yang dilakukan Rasulullah itu ya itu adalah yang paling banyak itu Rasulullah mengqashar salat. Maka perbuatan kita yang mencontoh Rasulullah itu yang pahalanya lebih banyak. Jamaah ingkang minulya, kula kinten cekap. Enten cerita ngutaken mboten wonten? Sampun. Nggih, mugi-mugi niki nggih kalih pengumuman musala menika nggih ada napa perbaikan pembangunan berupa memperbaiki tempat wudhu laki-laki dan putra, laki-laki dan perempuan. Barangkali panjenengan ingin infak nggih monggo nggih hubungan kalih pengajar musala Al-Islam. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.